Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya Michael di acara SOS. Yuk sebelum kita memulai SOS pada hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih setiamu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau mau berikan hikmat-Mu bagi setiap kami, dan biar kami boleh membuka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, bulan ini kita memiliki tema tentang respon hati yang benar Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini ingin memiliki respon hati yang benar. Karena respon itu menentukan hasil dari suatu kejadian. Kejadian dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa pilih Bapak Ibu. Oh, saya mau kejadian yang baik-baik aja, nggak bisa. Seringkali malah kejadian yang kurang mengenakan bagi kita, masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa memberikan respon hati yang benar setiap kali ada masalah. Hari ini saya mau bagikan satu ayat. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Hari ini yang ingin saya bagikan adalah begini Bapak Ibu. Ketika kita mau memiliki respon hati yang benar, kita harus memiliki kematangan rohani terlebih dahulu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memiliki kematangan rohani? Apa yang membedakan kita sudah matang secara rohani atau belum? Di depan saya ini ada 2 telur Bapak Ibu. 2 telur, yang satu matang dan satunya mentah, masih belum dimasak. Kalau kita lihat begini Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Sama, telur ini sama. Dari luarnya kelihatan sama. Apa yang membedakannya Bapak Ibu? Ketika terjadi masalah, telur matang atau mentah itu berbeda. Kita lihat ini telur ya, dibanting. Kalau saya banting ini menandakan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita matang secara rohani atau mentah, dibedakan dari seperti ini. Ups. Nah, ini kita lihat pecah Bapak Ibu. Kalau mentah, dia pasti pecah, hancur berkeping-keping. Tapi kalau matang, dia nggak hancur. Nggak hancur Bapak Ibu. Karena apa? Kita bisa lihat di dalamnya matang. Ketika ada kematangan di dalam diri seseorang Bapak Ibu, itulah yang membuat bisa bertahan atau tidak. Ketika kita memiliki kematangan rohani, otomatis kita bertahan ketika menghadapi masalah. Masalahnya adalah apakah kita sabar untuk kita bisa matang secara rohani. Karena kematangan itu tidak bisa timbul secara instan. Tiba-tiba kita menjadi matang secara rohani. Perlu proses Bapak Ibu. Dan itu bukan proses yang singkat, boleh saya katakan. Berapa banyak dari kita nggak sabar untuk mengalami proses pematangan dari Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita belum matang, kita akan pecah Bapak Ibu. Tapi ketika kita sabar dalam proses bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan izinkan suatu masalah terjadi, Tuhan izinkan mungkin kesehatan kita menurun, kita mengalami gangguan kesehatan, kita mengalami gangguan di pekerjaan kita, mungkin hubungan dengan keluarga kita mungkin berantakan. Itulah masalah yang Tuhan izinkan untuk memproses kita Bapak Ibu. Tapi berapa banyak dari kita nggak sabar. Makanya kunci, satu-satunya kunci, kita harus sabar Bapak Ibu. Ketika kita ada masalah, kita harus sabar. Ketika kita sudah matang rohani, percayalah ketika ada masalah, kita bisa memiliki respon hati yang benar. Saya mau bagikan satu tokoh di Alkitab ini yang memiliki kematangan rohani sehingga dia bisa berespon dengan benar. Kita semua tahu Raja Daud Bapak Ibu ya. Raja Daud itu hidupnya bukan mulus-mulus aja. Dia juga pernah berbuat dosa. Dia juga pernah mengalami dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan kalau Bapak Ibu telah lebih lagi ya, setelah dia mengalami masalah dengan Saul, akhirnya dia menjadi raja. Dia menjadi raja pun itu juga nggak ada masalah, bukan tidak ada masalah Bapak Ibu. Dia pernah harus berurusan dengan anaknya sendiri Bapak Ibu. Anaknya sendiri tuh ingin membunuh dia. Nah, ketika kita tidak punya respon hati yang benar, saya yakin dan percaya kita nggak akan bisa survive dari masalah seperti itu Bapak Ibu. Saya mau ajak kita buka di Alkitab. Ada di 2 Samuel 15.
ayat 13-37. Ini agak panjang sih Bapak Ibu, atau lebih baik mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu bisa baca sendiri Bapak Ibu, karena ini ceritanya panjang. Tapi di situ dikatakan bahwa Raja Daud itu ketika dia mengalami proses dari Tuhan, dia tidak lari. Ketika dia dihadapkan dengan permasalahan dengan Saul, dia bisa berespon hati dengan benar. Ketika dikasih kesempatan mungkin untuk membalas pada Saul, Daud nggak melakukan. Daud berhasil. Diuji lagi dengan anaknya sendiri yang berontak kepada dia sebagai raja. Anaknya itu Absalom itu berhasil untuk menghasut orang, menghasut rakyatnya untuk mengkudeta istilahnya. Tapi Daud juga tidak langsung marah dan langsung hajar balik si Absalom. Dia punya respon hati yang benar. Hari ini saya mau bagikan ada 2 poin bagaimana Daud itu bisa berespon dengan benar sehingga membawa dirinya kepada kemenangan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Daud menempatkan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Dikatakan dalam 2 Samuel 15 ayat 25. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi di tempat kediamannya. Tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan Bapak Ibu. Dalam masa-masa Daud itu, tabut Allah itu adalah hadirat Tuhan. Dan Daud ini memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tabut Allah itu harus ada ketika dia berperang, ketika dia maju, tabut Allah itu harus ada. Dan itulah yang menghasilkan kemenangan. Ketika ada tabut Allah, itulah yang membawa kemenangan setiap peperangan dalam bangsa Israel Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah harus menempatkan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita menempatkan uang, mungkin kita mengejar uang yang nomor 1 dalam hidup kita, atau pekerjaan kita, atau kita hobi kita tempatkan lebih dari Tuhan. Tuhan nggak menjadi raja dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kita belajar yang pertama adalah kita tempatkan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita, sama seperti Daud. Yang kedua adalah cara cepat menempatkan Tuhan sebagai guru terbaik. Nah, menempatkan Tuhan sebagai raja dan menempatkan Tuhan sebagai guru itu 2 fungsi yang berbeda Bapak Ibu. Karena saya kan percaya gini, Tuhan itu sumber hikmat Bapak Ibu, betul? Hikmat itu turun dari Tuhan. Jadi ketika kita tidak punya jalan, kita merasa buntu, kita merasa kok nggak ada solusi ya dari masalah kita, yuk datanglah ke Tuhan. Saya dan percaya setiap masalah itu pasti solusinya ada dalam Tuhan. Tinggal kita mau cari apa enggak dalam Tuhan. 2 Samuel 15:26 berkata begini, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia biarlah dilakukannya padaku apa yang baik di matanya. Daud benar-benar berserah kepada gurunya. Dia menganggap Tuhan sebagai guru dan dikatakan biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Berapa banyak kita merasa tidak mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kita merasa kalau ada masalah, wis tak gini aja. Nah, kita nggak mau berserah kepada Tuhan. Kita nggak mau minta hikmat dari Tuhan. Kita mungkin merasa, oh aku ini pintar kok. Saya ini dulu pendidikannya S1, S2, S3 mungkin. Oh saya ini pintar. Oh saya tuh lebih percaya sama teman mungkin. Kita nggak cari Tuhan dulu. Kita merasa teman kita ini menjadi support sistem kita dan kita percaya full sama dia. Atau keluarga kita mengandalkan orang tua kita. Jangan mengandalkan manusia Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan manusia, kita menjadi orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Makanya kita harus andalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya solusi itu pasti selalu ada. Bahkan ada lagu katakan Tuhan buat jalan. Tuhan yang buat jalan Bapak Ibu. Setiap masalah kita, Tuhan yang buat jalan. Jadi yuk kita nggak mau lari ke tempat yang lain. Kita nggak mau cari orang pintar mungkin. Kita nggak mau ke tempat-tempat yang nggak benar. Tapi kita kalau ada masalah kita cari Tuhan Bapak Ibu. Kita cari Tuhan dan kita minta solusi pada Tuhan. Jadi hari ini saya mau bagikan cuma 2 poin aja. Yang pertama adalah menempatkan Tuhan sebagai raja. Itu berbicara tentang apa? Prioritas Bapak Ibu. Ya, prioritas hidup kita harus Tuhan. Yang kedua adalah menempatkan Tuhan sebagai guru dalam kehidupan kita, yang memberikan solusi ketika ada masalah, yang memberikan jalan keluar ketika ada masalah. Bukan berarti kalau kita ada masalah dikit, oh langsung ngomong ke Tuhan, langsung kita nggak berusaha. Kita juga ada usahanya Bapak Ibu, tapi kita minta guidance, kita minta arahan dari Tuhan. Tapi yang melakukan adalah tetap dari kita.
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya ketika kita melakukan bagian kita, pasti juga Tuhan akan turun tangan menolong kita Bapak Ibu. Ketika kita angkat tangan pada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan membantu kita Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini cuma 2 poin. Kita harus memiliki kematangan rohani supaya kita bisa berespon dengan benar. Bagaimana kita bisa memiliki respon yang benar adalah kita menjadikan Tuhan sebagai Raja. Dan yang kedua adalah kita menjadikan Tuhan sebagai Guru dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan 2 hal ini, Bapak Ibu percayalah, kita masih memiliki respon sehingga kita bisa memiliki kemenangan dalam kehidupan kita. Setiap pergumulan kita pasti menang kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, itu aja yang mau saya bagikan pada hari ini. Mari kita bersatu-hati dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh memiliki kematangan rohani Tuhan, sehingga kami boleh berespon dengan benar Tuhan kepada setiap masalah yang ada di depan kami ini Tuhan. Biar kami boleh menempatkan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja dalam kehidupan kami Tuhan, dan Engkau Guru, Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang mengarahkan kami Tuhan, sehingga setiap masalah kami boleh melaluinya dan kami boleh berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Kau lindungi. Biarlah kuasa darah-Mu itu boleh menutup bungkus bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu pada pemimpin-pemimpin dalam negara ini Tuhan. Biarlah boleh membawa negara ini lebih maju lagi Tuhan. Dengan kota Surabaya Kau berikan ketenangan, Kau berikan kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang juga berdoa untuk gereja yang kami kasih, gereja Imam Rajani. Biarlah berkat-Mu boleh terus ada dalam gereja ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas Bapak Gembala dan keluarganya tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian SOS pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.